Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Amanda dengan NIM 21042116. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Harnoselina, SIP, MAP. Pada video ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai konsep dan prinsip-prinsip dasar etika dalam administrasi publik. Pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Konsep dasar etika administrasi publik. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik. Yang ketiga, nilai-nilai dasar etika administrasi publik. Yang keempat, perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar etika administrasi publik. Sebelum kita mengetahui apa itu etika administrasi publik, kita akan membahas mengenai apa itu konsep. Konsep berasal dari bahasa Latin yaitu concipere, yang mempunyai beberapa arti yaitu mencakup, mengandung, mengambil, menyedot, dan menangkap. Selanjutnya, bagaimana konsep itu dibangun? Konsep ini merupakan sebagai buah hasil dari proses akal budi atau sering juga disebut intelek atau akal pikiran atau juga logika manusia. Jika dilihat secara subjektif, konsep itu adalah suatu aksi intelek yang dipergunakan untuk menangkap sesuatu fenomena yang terwujud baik konkret maupun abstrak. Sedangkan jika dilihat secara objektif, konsep itu adalah buah hasil yang ditangkap oleh aksi intelektual manusia tersebut. Jadi, konsep sebagai pengetahuan yang berada dalam sebuah sistem keilmuan yang membuat kita manusia menjadi dapat mengetahui, memahami sesuatu fenomena, peristiwa, atau kejadian. Selanjutnya yaitu etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno dengan istilah ethos yang mempunyai beberapa pengertian yang berkaitan dengan benda konkret maupun yang abstrak. Yang berkaitan dengan benda konkret mempunyai pengertian seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, dan kandang. Sedangkan yang mempunyai arti abstrak mempunyai pengertian seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sebagai konsep, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan atau juga sebagai ilmu tentang membentuk akhlak atau watak. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama, menurut Purwadarminta tahun 1953, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan dalam Kamus yang baru, Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti, yaitu yang pertama sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. Kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, sebagai nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, yaitu administrasi. Administrasi menurut Siagian tahun 1980 adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja demi tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Administrasi sedangkan menurut Silalahi tahun 2005, administrasi dilakukan berdasarkan pembagian kerja yang jelas dan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai etika administrasi publik. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik menurut Pasolong tahun 2007 dapat diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau
aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Selanjutnya mengenai yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik. Menurut Supriyadi tahun 2001, terdapat 6 prinsip-prinsip etika, yaitu yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan, rasa senang terhadap keindahan. Dengan demikian, berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian dan menggunakan waktu yang tepat. Etika dalam pengelolaan kantor yang dilandasi oleh nilai-nilai estetika antara lain dapat diwujudkan dengan perancangan tata ruang, furnitur, dan hiasan-hiasan dinding serta aksesoris lainnya yang bersifat ergonomis dan menarik sehingga membuat orang bersemangat tinggi dalam bekerja. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip persamaan. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif yang membeda-bedakan dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama. Yang membedakan dalam pemberian layanan pemerintahan kepada masyarakat adalah tinggi rendahnya tingkat urgensinya sehingga dapat diberikan prioritas tertentu. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Dengan demikian, prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat warga negaranya. Yang keempat, prinsip keadilan. Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan, di mana berasal dari zaman Romawi kuno yang artinya keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Selanjutnya, prinsip kebebasan. Secara sederhana, kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Yang terakhir, prinsip kebenaran. Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu seperti matematika, ilmu fisika, dan lain-lainnya. Namun, ada pula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi atau ilmu agama. Untuk itu, kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran dengan kenyataan atau kebenaran yang terbukti. Betapapun doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila kebenaran yang terdapat di dalamnya belum dapat dibuktikan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai nilai-nilai dasar etika administrasi publik. Nilai-nilai dasar etika administrasi publik
terdapat dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas dan profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepentingan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu mengenai perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai baik atau buruk manusia. Etika merupakan seperangkat nilai yang berfungsi sebagai pedoman acuan, referensi, atau penuntun mengenai apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Etika juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat perilaku, tindakan, atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Sedangkan perilaku, menurut Noto Atmojo tahun 2010, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dalam dirinya. Sedangkan menurut Toha 2005 menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dari penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara etika dan perilaku aparatur negara terletak pada fakta bahwa etika adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam birokrasi publik, berfungsi sebagai panduan moral dan standar penilaian masyarakat terhadap tindakan mereka. Sedangkan perilaku aparatur negara merupakan hasil interaksi karakteristik individu dan karakteristik organisasi yang memengaruhi cara mereka menjalankan tugas dan kewenangan mereka di lingkungan birokrasi. Sekian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.